Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Gabriel Aura Novena Wibowo dengan NIM J0025-019 dari kelompok A3 akan menjelaskan mengenai laporan anatomi di blok 2.2 sistem kardio dan respirasi. Masuk ke laporan yang pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan teknologi of Fallot. Pertanyaannya yang ada tiga. Yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, lalu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal saat setelah lahir, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi fetal. Nah, jadi sirkulasi darah janin ini dimulai dari plasenta, bukan dari jantungnya sendiri. Nah, jadi plasenta ini adalah tempat darah yang kaya oksigen itu akan masuk ke tubuh janin. Nah, nantinya dia itu akan masuk melalui vena umbilicalis. Di sini dia masuk melalui vena umbilicalis, lalu sebagian darah ini akan memasuki ductus venosus untuk menghindari ductus venosus di sini untuk menghindari sebagian besar aliran di hati dan masuk langsung ke vena porta hepatica. Di sini vena porta hepatica. Lalu berlanjut ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior, darahnya ini akan masuk ke atrium dextra terlebih dahulu atau rangkaian jantung. Nah, tapi karena paru-paru janin ini belum berfungsi dengan maksimal, sebagian besar darahnya ini nggak masuk ke paru-paru, tapi dia dialihkan melalui foramen oval di sini. Nah, dia dialihkan oleh foramen oval. Nah, eh, dia akan nantinya menuju ke atrium sinistra atau samping kiri dan masuk ke ventricle sinistra. Nah, dari ventricle sinistra ini darahnya itu akan dipompa melalui aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada organ-organ tubuh bayi tersebut. Nah, setelah digunakan oleh jaringan tubuh, darahnya ini akan kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior dan superior. Nah, nantinya dia itu akan masuk lagi ke atrium dextra, lalu ke ventricle dextra. Nah, eh, dari ventricle dextra ini darah itu kan seharusnya masuk ke paru, ke trunkus pulmonalis. Nah, tapi karena parunya tadi belum berfungsi, maka ini dia dialihkan menuju ke ductus arteriosus yang akan langsung ke aorta descendens. Nah, dari aorta descendens ini darahnya itu akan kembali mengalir menuju ke plasentanya. Jadi dia mengalir lebih dahulu lewat arteri iliaca communis, lalu melewati arteri umbilicalis. Di sini arteri umbilicalis eh, lalu masuk kembali ke plasenta untuk mengambil oksigen dan nutrisi dari sang ibu. Nah, jadi waktu pada sirkulasi janin ini itu ada dua jalur bypass, yakni foramen oval, jadi yang melewati paru-paru langsung ke jantung kiri, dan ductus arteriosus yang melewati paru-paru melalui hubungan antara arteri pulmonalis dan aorta. Dan juga ada ductus venosus yang membantu darah supaya tidak melewati hati. Next. Lalu saya akan menjelaskan salah satu penyakit karena kegagalan penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, jadi patent ductus arteriosus ini adalah kondisi ketika ductus arteriosusnya ini tidak menutup setelah bayi lahir. Padahal seharusnya ductus arteriosus ini akan menutup setelah bayi lahir. Mungkin dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, normalnya itu dia akan menutup. Jadi alirannya itu hanya dua. Ke arah arteri pulmonalis ini ada dua. Sedangkan di paten ductus arteriosus alirannya ini ada tiga. Jadi ductus arteriosus ini satunya belum tertutup. Nah, di jalan janin ini kan sebenarnya pembuluh penghubung antara aorta dan arteri pulmonalis yang sangat berfungsi karena paru-paru bayi ini masih belum dipakai bernafas kan ketika masih di dalam kandungan. Nah, setelah lahir seharusnya itu terjadi perubahan karena bayi ini kan mulai bernafas dengan seharusnya karena paru-parunya mulai berfungsi. Nah, dan kadar oksigennya meningkat dan prostaglandinnya menurun. Nah, kondisi ini seharusnya membuat ductus arteriosus itu normalnya menutup di jam sampai hari-hari pertama kehidupan. Nah, kalau terjadi ini konsepnya itu seperti apa? Nah, jadi konsepnya ini seperti bocor. Nah, karena setelah lahir tekanan di aortanya itu kan lebih tinggi dan tekanan di arteri pulmonalisnya itu akan lebih rendah. Nah, sedangkan darah kan mengikuti hukum di mana dia mengalir ke tekanan yang dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, yang terjadi dari aorta ini akan keluar jalur, dia masih lewat dari ductus arteriosus yang terbuka tadi dan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, yang akan disebut dengan shunt kiri ke kanan, left to right shunt. Nah, ini bisa dianggap sebagai kebocoran karena darahnya itu harusnya dari aorta langsung ke seluruh tubuh, tapi ini masuk lagi ke ductus arteriosus ke paru. Nah, maka yang terjadi aliran darah tambahan ke paru yang tidak normal. Nah, dampaknya aliran darah ke parunya ini akan meningkat dan paru ini kelebihan beban karena terlalu banyak darah yang masuk ke dalam paru. Lalu jantung kiri itu akan bekerja lebih keras karena darah balik dari parunya ini akan lebih meningkat. Lalu akan menyebabkan sesak nafas juga dan pada kasus besarnya ini akan terjadi gagal jantung. Nah, jadi uh, intinya adalah paten ductus arteriosus ini dia akan membuat paru-paru dan bekerja lebih berat. Jadi bisa menyebabkan gejala seperti sesak nafas yang dialami oleh anaknya tadi. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi arteri jantung. Nah, jadi arteri yang menyuplai di bagian kanan jantung ini ada arteri koronaria dextra. Dan nanti yang di bagian sebelah kiri itu ada arteri koronaria sinistra. Nah, arteri koronaria dextra ini akan memiliki beberapa cabang, yakni ada ramus nodus SA, dia akan menyuplai dari SA node atau pacemaker jantung dan dia akan mengatur denyut jantungnya. Lalu ada ramus marginalis dextra di sini. Nah, ramus marginalis dextra ini fungsinya dia akan menyuplai tepi kanan jantung. Lalu juga ada ramus interventricularis posterior atau PDA. Di sini dia itu akan turun ke belakang jantung, diturun ke belakang jantung, dia menyuplai bagian belakang di antara septum anterventrikelnya. Dia juga disebut posterior descending artery. Terus selanjutnya ada juga yang di sebelah kiri atau arteri koronaria sinistra, dia itu akan menyuplai bagian kiri jantung. Dia, yang pertama ada ramus interventricularis anterior atau LAG. Dia itu akan turun ke depan jantung. Ini dia akan turun ke depan jantung, dia akan menyuplai septum dan dinding depan dari ventrikel kiri. Lalu juga ada ramus circumflexus. Di sini dia akan melingkari jantung ke sisi kiri dan belakang. Nah, nanti di sini itu dia akan keluar namanya rami marginalis sinistra yang menyuplai tepi kiri jantung dan rami lateralis yang akan menyuplai bagian samping ventrikel kiri. Ini kita akan masuk ke yang venanya. Nah, jadi mayoritas dari vena jantung ini itu adalah miokard atau vena-vena besar dan dia akan bermuara ke sinus coronarius yang terlambat lebih tebal ini. Nah, dan darahnya itu dialirkan kembali ke atrium dextrum atau serambi kanan. Nah, vena-vena yang termasuk dalam sistem sinus coronarius ini ada beberapa. Yang pertama ada vena cardiaca magna. Dia ini untuk akan mengalirkan darah dari anterior dan kiri jantung. Lalu juga ada vena cardiaca media, dia akan mengalirkan cardiaca media, dia akan mengalirkan dari bagian posterior septum dan ventricle. Lalu juga ada vena cardiaca parva, dia akan menyalurkan dari sisi kanan jantung. Lalu ada vena ventriculis sinistri posterior. Sinistri posterior. Ya. Ini dia itu akan akan menyalurkan dia di dinding posterior ventrikel kiri dan ada vena obliqua atria sinistri dia akan menyalurkan dia di atrium kiri. Nah, semua venanya tadi itu akan bermuara di sinus coronarius dan masuk ke atrium sebelah kanan. Nah, terus juga ada namanya vena cordis minimi atau vena tibesius. Nah, itu beda, dia tuh nggak lewat ke sinus coronariusnya tapi langsung bermuara ke ruang jantung atau ventrikel. Nah, vena cordis minimi ini masuk ke jantung ini lewat foramina venarum minimarum atau yang disebut dengan drenasi langsung ke dalam ruang jantung. Next. Nah, untuk yang laporan kedua, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang membuat berat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Lalu untuk pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus lainnya. Ya, yang pertama akan saya jelaskan yakni macam-macam sinus paranasalis dan fungsinya. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, jadi kita itu memiliki beberapa sinus paranasalis. Yang pertama itu ada sinus frontalis, dia ini ada di tulang dahi dan di atas mata. Lalu ada juga sinus maxillaris, dia ini letaknya di tulang pipi maksila di kanan kiri hidung. Lalu juga ada sinus ethmoid, dia di antara kedua matanya di sini harusnya ya dia itu di antara kedua mata dia itu banyak rongga-rongga kecilnya jadi dia tuh bentuknya seperti sarang lebah lalu juga ada sinus sphenoid nanti di bagian dalam sini nah itu dia itu letaknya di belakang rongga hidung dan tulang sphenoidnya itu dekat dengan dasar tengkoraknya nah fungsinya itu untuk apa sih. Nah, untuk fungsinya sendiri, dia itu yang pertama untuk mengurangi berat relatif tengkoraknya. Jadi kan sinus ini berisi udara. Nah, dia itu kan mengurangi massa tulang wajah dan tengkoraknya yang membuat kepala itu lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan dari strukturalnya. Lalu juga meningkatkan resonansi suara. Nah, karena berisi rongga udara, sinus ini bisa memperkuat dan memodifikasi getaran suaranya dan membuat suara itu terdengar lebih nyaring dan lebih jelas dan khas pada setiap orang. Lalu juga dia penyangga terhadap trauma wajah supaya kalau terjadi benturan ini tuh dia akan mengurangi langsung dampak ke struktur dari tulang dan jaringan yang lebih dalam. Lalu juga melindungi struktur sensitif dan dari fluktuasi suhu yang cepat pada hidung. Nah, ini fungsinya untuk membantu menstabilkan suhu udara di area rongga hidung sebelum masuk ke struktur yang lebih dalam. Karena dia akan melindungi jaringan-jaringan halus dari perubahan suhu yang ekstrim karena itu dapat berbahaya. Dia juga melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi. Jadi karena dia itu menghasilkan mukus, bagian mukosa sinusnya itu dia menghasilkan lendir, dia itu akan membantu melembabkan udara yang masuk dan juga akan menghangatkan udara supaya sesuai sama kondisi tubuh sebelum masuk ke bagian paru-paru. Dia juga peran untuk dalam pertahanan tubuh karena mukosanya tadi dia itu kan dapat menangkap debu lalu partikel-partikel asing dan mikroorganisme yang masuk lewat hidung. Nah, dia itu bagian mukosanya juga memiliki silia seperti rambut-rambut halus yang dia itu bergerak mendorong lendir dan kotorannya ke rongga hidung. Jadi kotoran ini bisa dikeluarkan ataupun ditelan. Nah, di dalam dinding sinusnya ini juga terdapat sel-sel imun yang dia itu akan mengenali dan melawan bakteri atau virus yang masuk.
Nah, dengan mekanisme ini dia itu akan mencegah virus dan bakteri ini untuk masuk lebih jauh sampai ke saluran pernafasan bawah maupun paru-paru. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Nah, yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidalis. Nah, jadi itu dia ada seperti ruangannya di dalam di atas kontak superior. Dan di sini tuh ada muara dari sinus sphenoidalis. Nah, lalu juga ada meatus nasi yang superior. Dia ini nasi superior. Superior dia itu di antara konka superior dan konka media. Nah, dia akan menjadi muara dari selulae ethmoidalis posterior. Nah, terus juga ada meatus media. Meatus nasi media. Nah, ini tuh paling penting karena dia itu muara dari banyak sinus. Yang pertama ada bula ethmoidalis. Nah, dia ini akan berisi dari muara selula ethmoidalis media. Lalu juga ada hiatus semilunaris. Di sini dia itu akan merupakan celah melengkung gitu ya. Jadi hiatus di bawah bula ethmoidalis dia itu akan menjadi jalur drainasenya. Terus ada juga infundibulum ethmoidale. Nah, di sini itu dia di bagian anterior jadi hiatus semilunaris. Nah, nanti dia akan menjadi muara di sinus frontalis lewat tutus frontonasal dan selula ethmoidalis anterior. Lalu juga ada prosesus buccinatus, dia itu tulang tipis yang akan membatasi aliran pada area-area tersebut. Juga ada sinus maxillaris, dia itu akan bermuara ke hiatus semilunaris dan meatus pada ya pada meatus nasi media. Terus juga ada meatus nasi inferior, dia itu di bawahnya konka inferior di sini. Nah, dia itu akan menjadi muara di ductus lacrimalis seperti namanya. Dia itu akan mengalirkan air mata dari sakus lacrimal ke di orbita ke rongga hidung. Jadi maka kenapa kalau misalnya ada orang yang nangis biasanya juga terasa banyak lendir di hidungnya. Next. Mengapa sih sinus maxillaris ini lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus lainnya? Nah, sebenarnya sinus maxillaris ini tuh lebih sering terkena sinusitis, jadi dia posisinya ada di sini. Karena dia itu ada beberapa faktor, ini faktor anatomis maupun mekanisme pembersihan dari sinus maxillaris yang memang kurang maksimal. Yang pertama, dia itu kan letaknya di uh, bagian sinus maxillaris. Dia itu berdirinya di atas dinding medial sinus, bukan di bawah. Nah, karena dia di atas, cairan yang mau keluar atau dalam sinus ini tuh harus melawan gravitasi. Makanya sekretnya itu lebih mudah tertahan dan menumpuk karena tidak sulit untuk keluar. Lalu juga pembersihan oleh silia mukosanya itu bisa terganggu hanya karena infeksi ringan atau peradangan di rongga hidung. Nah, fungsinya ini bisa langsung terganggu fungsi dari silianya, makanya dia tidak bisa mendorong mukus untuk bisa keluar dengan efektif dan akhirnya itu akan terjadi infeksi maupun stagnansi. Jadi dia mukusnya ini akan menetap di sinus maxillarisnya. Lalu yang ketiga, sinus maxillarisnya ini kan berhubungan dekat dengan rongga hidung dan akar gigi. Nah, infeksi dari gigi, misalnya karies atau abses, itu tuh bisa lebih mudah menyebar ke sinus maxillaris ini, sehingga bisa terjadi namanya sinusitis odontogenik. Nah, lalu yang terakhir, karena ukurannya itu paling besar, dia itu bisa menampung lebih banyak sekret. Sedangkan pengeluarannya ini dia lebih sulit. Nah, makanya ketika drainasenya terganggu, dia itu akan lebih banyak akumulasi cairan dan bakteri, itu jadi lebih cepat berkembang dibandingkan dengan sinus yang lainnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu.